Beliau telah mencapai manajer dan beliau adalah Exco dari SSW 8. Mari kita sambut Ibu Miftahul Jannah. Beri aplaus untuk beliau. Silakan Ibu Miftah. Baik, terima kasih moderator kita Ibu Nur Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang dengan nikmatnya lah kita bisa bermuajah pada edisi Zoom meeting malam hari ini, edisi BDP di hari Senin, malam Selasa. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan bagi kita semua, dan mudah-mudahan di akhir yaumul akhir nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu apa kabar? Merdeka, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita cek pada kesempatan malam hari ini luar biasa ini public speaking ya. Mudah-mudahan ilmu walaupun sedikit ya, sebenarnya ini kalau di kampus 2 SKS Bapak Ibu 6 bulan berapa satu semester ya 6 bulan ini ada 2 jam, tapi bagaimana caranya kita dapetin dagingnya gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadinya masih grogi di depan umum, masih nervous, megang mic-nya masih gemeteran, terus kata-katanya bingung, kalau distraction langsung hilang yang sudah dihafal. Nah, mudah-mudahan setelah belajar dari Zoom meeting malam hari ini bisa meminimalisir. Ya, kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bisa diserap dan bisa diaplikasikan sehingga bisa membantu Bapak Ibu semua. Kenapa sebegitu pentingnya Teh Miftah? Karena ya kita kerjanya memang di network marketing, yang kerjaan intinya adalah presentasi. Kalau nggak bisa public speaking, Bapak Ibu akan kerepotan nanti di lapangan. Bahkan sekarang sudah ada dosen SLI, apalagi MC, apalagi kalau malam seperti ini ada moderator. Nah, semuanya kan intinya butuh public speaking. Gimana, sudah siap malam hari ini? Siapkah? Siap. Siap. Oke, nah di ujung acara, karena yang namanya public speaking itu bukan hanya konseptual belaka, harus ada praktek. Maka nanti di ujung acara ada beberapa teman-teman yang bisa mewakilkan ya untuk belajar voice over. Jadi mudah-mudahan Zoom kita malam hari ini bisa diambil semua dagingnya oleh teman-teman. Yuk, sebelum itu kita bahas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, banget sih materinya. Public speaking tuh sebenarnya apa sih ya? Itu harusnya nih 1 semester ya 2 SKS ya, tapi kita bantai habis di 2 jam. Kursus ini 2 juta public speaking. Pak Zamroni itu di mute dulu. Kita mulai. Siap. Ya. Kita mulai biar bisa semuanya nanti berlatih. Apa sih Teh Miftah yang dimaksud public speaking? Public itu kan halayak, umum. Speaking itu bicara, berarti intinya berbicara di depan umum, intinya begitu. Jadi kalau di pengertian yang lengkapnya, public speaking ini kemampuan seseorang berkomunikasi di depan umum. Untuk apa? Menyampaikan pesan, menyampaikan ide, gagasan gitu ya, secara efektif. Nah, harus ada kata-kata secara efektif. Kenapa? Karena orang yang menjadi audiensnya harus paham dengan apa yang kita informasikan. Gitu. Buat apa Teh Miftah? Tujuan public speaking yaitu intinya memberikan pesan dengan jelas. Ya.
Public speaking itu tujuannya bisa memberikan inspirasi juga kepada audiens. Maka sebenarnya Bapak Ibu sangat bersyukur kalau ada kesempatan menjadi speaker. Kenapa? Karena ide dan gagasan kita bisa kita transfer kepada audiens. Gitu. Jelas ya tujuannya. Memberi pesan dengan jelas, memberikan inspirasi, memberikan motivasi juga bisa, mempromosikan produk. Nah, bisa juga untuk memperluas jaringan. Semuanya ini adalah kerjaan kita, Bapak Ibu. Maka jelas inti dari pekerjaan kita ya sebenarnya public speaking ini gitu. Oke, kita bahas. Bapak Ibu sahabat SSW dimanapun berada, ada 4 hal dasar nih dalam public speaking yang tentunya harus kita miliki. Tapi sebelum itu saya kelupaan tadi untuk salam takzim nih. Apa kabar? Salam hormat saya kepada founder saya, co-founder saya, Abi dan Umi, Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haji Elis Ratasari. Yang saya hormati juga COO Rizal Fahmi Ramadan, yang saya hormati juga CMO Umi Kalsuminangsi. Mudah-mudahan Ananda Aquila yang sedang dirawat, Allah segerakan untuk diangkat penyakitnya, Umi. Terus yang saya hormati Ibu Hajarika, CBDO, CTO Bapak Firmansyah, dan CMO Pusat, Ibu Miftah dan Uti Haja Kartina. Untuk CMO Jakarta, Ibu Marlia dan Bapak Faisal, yang saya hormati juga PIC Tangerang, Bu Yunarli, dan Bapak Haji Saripudin. Yang saya hormati juga Bapak Haji Surji, PIC Serang, dan juga Ibu Cahya. EXO SSW 1-16 dan juga para leader serta reseller SSW dimanapun berada. Coba kita cek dulu. Ada berapa orang ini ya? 28. Ya, tidak apa-apa. Berapapun orangnya, yang penting inti materinya bisa sampai. Dan orang-orang yang hadir pada malam hari ini harus lebih jago dibanding kemarin public speaking-nya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan public speaking tadi sudah ya. Karena kita kerjaan inti kita adalah public speaking, yang menyampaikan informasi dengan jelas kepada audiens, memberikan inspirasi, motivasi juga kadang-kadang gitu. Mempromosikan sebuah produk, itu semua kerjaan kita Bapak Ibu. Sehingga public speaking ini bagaimana caranya bisa kita kuasai. Nah, untuk menguasai public speaking dengan baik, ada 4 hal dasar. Ada 4 hal dasar dalam public speaking. Yang pertama, bisa diikuti ya mudah-mudahan. Yang pertama adalah percaya diri. Nah, Bapak Ibu, percaya diri di dalam public speaking tidak ujuk-ujuk ada. Percaya diri ini tidak serta-merta datang begitu saja Bapak Ibu. Semuanya by design. Kenapa? Karena memang di balik layar untuk menimbulkan percaya diri banyak sekali hal yang harus di preparation oleh seorang public speaker. Silakan dibuka 4 hal dasar. Yang pertama, percaya diri. Dari apa bisa munculnya percaya diri? Yang pertama, dari hal yang terlihat secara fisik. Yang pertama adalah kostum atau busana. Jadi Bapak Ibu ketika sedang melakukan public speaker, usahakan tidak salah kostum, sesuaikan dengan tema. Contoh kemarin kita waktu di Jogja temanya koboi. Ya kalau Bapak Ibu pakaiannya army itu salah, berarti tahun sebelumnya temanya army. Jadi masuknya sekarang temanya koboi, sesuaikan. Jadi makin sesuai kostum atau busana kita dengan tema acara, PD kita makin dapat. Yang kedua, selanjutnya adalah fisik yang fit.
Maka kebayang kalau tidak fit Bapak Ibu, misal ya Bapak Ibu misalnya batuk dan pilek, batuk dan flu. Nah ini menghambat PD. Kenapa? Karena saat bicara pasti pengen ada gatel-gatel di tenggorokan, jadinya ada batuk. Nah itu yang bikin minus PD kita. Ya, selain busana yang kedua adalah fisik yang fit. Nah, lanjut yang ketiga. Percaya diri akan tumbuh juga ketika yang ketiga ya, menguasai tema atau topik. Jadi ketika kita mengumpulkan sebuah materi untuk mendukung sebuah topik yang akan kita sampaikan ke audiens, Bapak Ibu ini harus menguasai. Maka bukan serta-merta menyampaikan tok materinya saja, tetapi materi pendukungnya juga boleh dicari. Contoh Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu Bu Miftah kebagian menjadi presenter ya. Itu Bu Miftah waktu menjelaskan produk, kalau nggak salah membahas diabetes. Tetapi tidak langsung diabetes yang dibahasnya. Tapi apa? International Federation of Diabetes. Nah, Indonesia itu di tahun 2021 datanya adalah 5 negara paling tertinggi ya. 5 negara tertinggi nomor 5 dunia. Di situ ada nggak anjuran Bu Miftah untuk menjelaskan hal itu? Tidak ada, tetapi itu informasi berdasarkan fakta yang Bu Miftah cari dan Bu Miftah tuangkan di seminar untuk apa? Menggugah bahwa di Indonesia itu banyak sekali penderita diabetes. Sehingga herbal yang kita punya nih di PT BES akan laku. Gitu loh intinya. Jadi Bapak Ibu paham ya, ketika kita menguasai tema atau topik itu, itulah salah satu pendukung untuk kita menjadi lebih pede saat menyampaikan informasi ke audiens. Jadi saat Bapak Ibu menerima sebuah informasi untuk disampaikan, carilah informasi pendukung, baik itu fakta, data, atau apapun itu yang bisa ibaratnya menambah kepedean Bapak Ibu untuk menyampaikan. Gitu. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, PD ini bisa dari apa tadi? 1, kostum ya, yang harus nyambung. Yang kedua adalah fisik yang fit. Yang ketiga menguasai tema. Yang keempat, melatih secara berulang-ulang teknik vokal. Jadi nggak bisa tuh cuma ngeliat layar, terus nggak kita coba teknik vokalnya, terus tahu-tahu kita on stage. Tahu-tahu kita on stage. Jadi yang keempat ini melatih secara berulang-ulang teknik vokal. Apa aja Teh Miftah yang termasuk teknik vokal? Yang pertama, cara melafalkan kata yang tepat. Misal, afdol, ya afdol, ya. Berbeda, ya berbeda, bukan berbeza, gitu. Jadi dalam artian melatih secara berulang-ulang teknik vokal, yang pertama cara melafalkan kata dengan tepat. Sampai audiens itu nggak kebingungan ini tuh bahasanya apa gitu ya. Jadi benar-benar harus melafalkan kata dengan tepat. Yang kedua, intonasi. Intonasi apa sih Teh? Intonasi itu variasi tinggi rendahnya suara kita dalam menuturkan kata di dalam satu kalimat. Enggak perlu Bapak Ibu kencang semua dari awal sampai akhir, enggak perlu. Malah itu jadi aneh. Dan kalau tipis semua juga aneh juga. Jadi maka ketika kita berlatih secara berulang-ulang, intonasinya itu, variasi tinggi dan rendahnya suara harus kita cek. Oh ternyata ini kekencengan ya. Oh ternyata ini harusnya flat. Oh ternyata, nah itu Bapak Ibu. Harus dicek intonasi yang tepat untuk satu kalimat ini bagusnya gimana. Gitu. Lanjut. Ritme. Ritme itu lebih kecepatan dalam berbicara. Biasanya kalau non formal itu ritmenya agak cepat. Kalau untuk public speaker yang non formal.
Tapi kalau yang formal biasanya ritmenya agak lambat. Beda kan Bapak Ibu kalau kita contohnya seperti yang formal itu seperti ini nih. Kayak begini Bapak Ibu pasti bisa membedakan. Hadirin yang berbahagia, dengan rasa syukur kita terhadap cinta tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ritmenya itu agak lambat. Setelah itu, hadirin dimohon berdiri. Itu jadi ritmenya lambat. Beda lagi kalau misalnya non formal, bisa lebih cepat ritmenya. Setelah ritme apa lagi? Volume, besar kecilnya suara ya. Nah, ini besar kecilnya suara, sahabat, sangat berkaitan erat dengan sound. Maka sekali lagi kalau jadi MC Bapak Ibu harus 1 atau 2 jam sudah datang, bukan hanya mengecek panggungnya saja, tapi soundnya juga harus kita cek Bapak Ibu. Karena makin besar gedung, soundnya juga harus makin ngebas, harus makin besar, ehonya segimana itu harus dicek. Maka itulah fungsinya MC harus datang lebih awal untuk mengecek. Nah ini mudah-mudahan sound di tempat kita di Tebet selalu oke ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Dan mudah-mudahan nggak rebutan satu mic dibagi rame-rame gitu ya. Oke, lanjut. Selain volume apa? Penekanan pada kata yang diucapkan. Nah ini, jadi melatih secara berulang-ulang teknik vokal itu banyak sekali Bapak Ibu. Dari mulai pelafalan katanya, intonasi, ritme, volumenya bagaimana. Nah itu disesuaikan sehingga nggak bisa kalau cuma sekali jadi langsung on stage. Pasti yang sudah profesional tahu sekali bahwa skrip yang kita terima, apalagi kalau skrip yang udah kita kembangkan sendiri, biasanya kalau non formal kita yang ngembangin sendiri. Itu Bapak Ibu akan kita ulang-ulang sampai dapet, oh ini kayaknya kurang enak nih kalau nadanya terlalu tinggi. Berarti yang bagian doa nih, bagian doa kita rendahin volume nada suara kitanya. Ya, jadi itu nggak bisa sekali jadi, harus melatih secara berulang-ulang teknik vokalnya. Oke, itu untuk percaya diri ya, Bapak Ibu. Masuk kategori persiapan sebelum tampil. Ya, diulang sedikit sama tema pertama tadi kostum harus nyambung, fisik yang fit, menguasai tema dan juga melatih secara berulang-ulang teknik vokal. Baru yang pertama percaya diri. Yang kedua body language, bahasa tubuh. Penting nggak sih bahasa tubuh saat kita jadi speaker di depan? Mau itu MC, mau itu speaker, maupun itu host, penting banget Bapak Ibu. Karena apa? Body language ini atau bahasa tubuh ini adalah gerakan sebagai ekspresi tubuh kita terhadap ucapan yang kita keluarkan. Jadi fungsinya untuk apa? Memperkuat gitu ya, memperkuat, mendukung pesan yang disampaikan secara lisan. Misal ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mengucapkan, Bapak Ibu perkenalkan saya, itu pasti tangannya ke dada kita sendiri, bukan ke depan. Sehingga itu menguatkan bahwa saya memberitahukan bahwa saya adalah, perkenalkan saya Miftahul Jannah misalnya gitu. Berarti tangan kita itu ke depan. Hati-hati dengan gaya bicara saat di depan, tangan dimasukkan ke kantong celana atau ke saku. Kecuali memang ada kertas yang mau dibacakan atau lain sebagainya. Tetapi ini Bapak Ibu hati-hati, jangan sekali-kali ada menjadi speaker terus tangan kita masuk ke dalam kantong celana atau saku. Itu menandakan bahwa kita orangnya tertutup. Ya, jadi sebisa mungkin tangan itu bergerak keluar, atau kalaupun menandai diri kita ya berarti sedekap di dada gitu. Kalaupun membicarakan Anda berarti tangan kita terbuka keluar.
Ya, jadi body language itu penting banget sebagai gestur atau gerakan tubuh yang bisa mendukung atau memperkuat pesan. Itu bahasa tubuh. Yang ketiga, kenali audiens. Nah, ini Bapak Ibu, karena kalau kita sudah mengenali audiens, maka isi di dalam public speaking kita nantinya akan mengarah ke sana. Misal ya Bapak Ibu, kalau misalnya di dalam seminar ada bapak-bapak seorang latar belakang pengusaha, ibu-ibu seorang ibu rumah tangga, maka bagaimana cara kita mengemas kata-kata supaya orang ini merasa ini gue banget gitu. Contoh ya Bapak Ibu, contoh. Bapak Ibu, bisnis di PTB sangat simpel dan sangat murah. Kenapa sangat simpel? Kita tidak perlu mencari bahan apa yang harus digunakan, semua sudah ada. Bahkan 200 item produk sudah ada di PTBes. Kita tidak perlu lagi mencari legalitas dan lain sebagainya. Gitu. Jadi seolah-olah si pengusaha memikirkan bahwa, oh iya, biasanya soalnya produk aku yang nyari dari mulai bahan mentahnya dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kita private berbicara kepada beliau. Padahal sebenarnya Nah, untuk ibu rumah tangga, touch juga kata-katanya apa. Kata-kata yang kita bisa bekerja di dalam rumah sambil mengawasi anak. Ibu-ibu rumah tangga yang sambil tidak keluar rumah tapi bisa menghasilkan. Jadi seolah kata-kata itu dirasakan seperti dirinya gitu. Seolah-olah, ini gue banget. Gitu. Jadi ada ketertarikan audiens terhadap apa yang kita bicarakan. Ya, itu untuk mengenali audiens. Dan yang keempat, eye contact. Nah, ini ada rumusnya nih untuk eye contact. Eye contact perlu nggak? Perlu banget. Maka kenapa seorang speaker, mau MC, mau itu speaker atau pemateri gitu ya, jangan terlalu sering melihat flyer Bapak Ibu. Flyer itu dibuat bukan untuk kita baca, tetapi untuk menggiring audiens melihat ke depan, oh ini loh yang sedang dibicarakan. Nah, sedangkan posisi speakernya harusnya tidak lagi membaca, sehingga apa yang kita sampaikan itu seperti orang yang sedang bercerita, menyambung dari satu slide ke slide selanjutnya. Dan itu enak sekali Bapak Ibu, seperti orang sedang didongengin gitu ya. Seperti orang tidak sedang lagi di prospek atau bagaimana loh, dalam artian mengalir begitu enaknya sehingga Bapak Ibu kalau melihat ke belakang apalagi sampai membaca itu patah, terlihat tidak profesional. Patahnya gimana Bu Miftah? Ya boro-boro untuk eye contact. Ya, bagaimana kita mau eye contact? Kita aja nggak hafal apa yang kita ucapkan. Sehingga banyak apa? Banyak melihat ke belakang. Nah, terlihat tidak profesional. Nah, untuk eye contact, seberapa lama kita melihat mata seseorang? Gimana caranya? Ini ada rumusnya. Ada dua rumus, yaitu 50%, 70%. Yang pertama, nanti saya jelaskan. Yang kedua, rumusnya 3-4-5. Apa nih Teh Miftah? Nah, gini. Yang pertama, ketika kita jelaskan, Bapak Ibu, silakan melihat ke sudut area sebelah kiri, tatap orang yang di situ yang antusias 50%, tidak perlu 100%. Ya, pindah lagi ke tengah, lihat 50%. Pindah lagi ke sebelah kiri, lihat 50%. 50% seriusan mata kita terhadap mata audiens. Gitu. Terus ketika ada dialog, orangnya berbicara, nah itu perhatikan eye contact-nya lebih dalam lagi 70%. Jadi misalnya audiens berbicara nih, kita gantian mendengarkan misalnya. Misalnya gitu, Bapak silakan namanya, terus tinggal di mana, siapa pengundangnya, dan hari-hari Bapak kerjaannya apa misalnya. Nah ini kan berarti ada kesempatan audiens untuk berbicara.
Nah, maka eye contact Bapak Ibu terhadap orang tersebut harus dinaikkan dibanding saat Bapak Ibu yang presentasi. Yaitu berapa? 70%. Sudah cukup di rumus yang pertama adalah 50%, 70%. Jangan sampai 100% Bapak Ibu melihatinnya serius banget gitu, karena orang bisa grogi. Ya, jadi rumus yang pertama adalah 50% saat kita presentasi menyampaikan, dan saat kita mendengarkan orang itu sedang berbicara, kita perhatikan 70%. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah 3-4-5. Maksudnya apa, Bu Miftah? Jadi ketika ada kelas, Bapak Ibu silakan lihat selama 3 menit, kan penjuru itu ada kanan, kiri, tengah gitu ya. Nah, maka lihat 3 menit, bergantian, 3 menit di sebelah kiri misalnya. Seberapa lama? 4-5 detik. Makanya disebut 3-4-5 tuh gitu. 3 menit peralihan. 3 menit peralihan. Lamanya berapa? 4-5 detik. Pindah, Bapak Ibu. Jadi semuanya eye contact-nya dapat. Terus bagaimana kalau ada di kelas itu orang yang nyeleneh dan nggak mau, sepertinya nggak mau berlanjut dengerin omongan kita. Ah, ini gue di prospek ternyata bla bla bla. Jangan fokus ke yang tidak respect ke kita, gitu. Karena di dalam kelas itu pasti ada aja yang tidak respect, ada yang respect. Oke, berarti speaker harus melihat orang yang respect ke kita. Fokus ke situ. Dengan 3-4-5. 3 menit beralih, 3 menit beralih ke kanan, kiri, tengah. 3 menit beralih dan eye contact-nya berapa lama? 4-5 detik. Oke, itu untuk eye contact. Oke, nanti kita ini ya. Nanti kita bahas lebih lanjut saat kita latihan voice over. Oke. Bapak Ibu ada beberapa perbedaan ya antara speaker, moderator, host, dan MC. Dan ini kadang-kadang tebolak-tebalik Bapak Ibu menyebutkannya. Setelah materi malam ini Teh Miftah sampaikan, mudah-mudahan ini membantu Bapak Ibu ya untuk mengklarifikasi ini masuknya ke yang mana ya gitu. Nah, yang pertama, boleh silakan dibuka. Speaker. Speaker itu ya pembicara, orang yang menyampaikan materi, itu speaker ya, udah jelas. Terus kalau moderator, ketika ada event tanya jawab, ada event diskusi, mau itu off air ataupun on air, semuanya sama menyebutnya moderator. Debat ya, sering kita lihat debat para calon wali kota, calon gubernur, calon presiden dan wapres misalnya. Nah, itu sama. Moderator, ada moderator, orang yang mimpin jalannya diskusi, tanya jawab, debat gitu ya. Sehingga tanya jawabnya berjalan dengan lancar. Dan malam ini nih, betul disebutnya moderator. Kenapa? Karena di ujung acara boleh ada tanya jawab dan moderatornya yang mimpin. Oke, sebentar Teh Miftah, ada pertanyaan lagi. Nah, itu Bu Nur Hasanah yang mimpin. Betul, namanya moderator. Mau on air atau off air, sama namanya moderator. Lanjut, host. Host sama MC apa bedanya? Bapak Ibu harus bisa nih membedakan. Host itu asal katanya dari bahasa Inggris, artinya tuan rumah. Jadi kalau tuan rumah pasti ada datang bintang tamu. Biasanya ini di acara televisi, radio, pokoknya yang on air. Ya. Jadi kayak Kick Andy gitu ya. Podcast yang ada tamu terus diwawancarai. Nah, itu host disebutnya. Tapi kalau off air ya, seperti kita di seminar, itu namanya MC. Gitu. Sama, tanggung jawabnya sama. Nah, MC mulai dari membuka acara, menutup acara, memperkenalkan speaker yang akan maju, terus memberikan stimulus kepada audiens agar tetap happy. Kadang-kadang kan dia tepuk tangan dulu, terus ada pantun gitu kan. Nah, itu tugas MC. Nah, itu MC. Kalau MC itu off air. Itu ya bedanya ya. Sudah bisa membedakan Bapak Ibu, speaker apa, moderator yang gimana, host yang bagaimana, MC yang bagaimana. Jadi jangan salah sebut lagi. Oke. Karena
MC ini intinya adalah di suara, bukan di tulisan, maka malam hari ini kita akan sama-sama latihan voice over untuk MC, dikhususkan untuk MC, baik yang acara formal maupun non-formal. Ya, Bapak Ibu, kita coba latihan. Saya praktekin dulu, nanti Bapak Ibu silakan mencoba, ikut mencoba, karena ya memang intinya harus praktek gitu ya, harus praktek. Kita bukanya latihan voice over. Voice over apaan sih, Teh Miftah? Voice over itu bersuara, tetapi tidak harus orangnya terlihat. Tidak harus orangnya terlihat, Bapak Ibu. Jadi suaranya terdengar. Suaranya ada, kok tapi orangnya nggak kelihatan. Nggak apa-apa, kadang-kadang itu dibutuhkan. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, waktu di Jogja itu Teh Miftah voice over tuh, waktu acara di Jogja, voice overnya yang bagaimana? Nah, ini. Kalau yang ingat suara Teh Miftah pasti apa? Loh, ini suaranya Teh Miftah. Kita coba ya, nanti Bapak Ibu coba juga ya. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Nah, setelah selesai, lagunya selesai, hadirin dimohon duduk kembali. Teh Miftahnya ada nggak di panggung? Nggak ada saat itu, karena belum perform prolog di awal. Karena prolognya itu maunya nyanyi kan kemarin. Nah, maka acara sebelumnya, voice over boleh, suaranya terdengar, orangnya belum keluar, itu nggak apa-apa. Tapi tetap suara sudah formal ya Bapak Ibu. Suara sudah harus pakai diafragma. Teh, suaranya harus bagus. Benar, harus bagus. Karena itu intinya. Tetapi bisa dilatih. Sebenarnya Teh Miftah juga suaranya cempreng, Bapak Ibu, kalau lagi ngomong kayak begini. Cuma kalau sedang latihan atau udah menjadi pas lagi nge-MC, itu harus menggunakan suara diafragma atau bagian perut. Ya, nanti kita coba ya. Coba kehadirannya ada berapa. Ini yang pertama ada voice over untuk acara formal seperti yang tadi. Nah, kalau voice over untuk announcer di seminar, pasti pada tahu ya teman-teman Bapak Ibu semua, yang sebelum MC maju. Kalau kita lihat dulu teksnya ini arahnya kemana nih? Oh, ini untuk misalnya announcer seminar, bahwa kita akan menyambut MC yang luar biasa. Berarti kan ada announcer. Announcernya ini ditujukan kepada sebuah acara yang dipandu oleh MC. Acaranya acara yang membutuhkan semangat yang membara, berarti kita latihannya juga dengan suara yang agak kencang, ya, suaranya agak kencang dan apa? Jelas, ya. Coba kita coba ya, announcer di seminar. Sepertinya ini sih udah banyak yang tahu ya kan, karena setiap seminar ini pasti di announce. Hadirin yang berbahagia, dari CSO Tebet, Jakarta Selatan, inilah Seminar Bisnis Syariah, mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Untuk memandu acara ini, mari kita sambut MC yang luar biasa, Ibu Fatimah Nursyam dan Bapak Bahroni. Berikan aplaus yang meriah. Nah, gitu. Nggak bisa flat-flat aja kalau untuk announcer seminar, apalagi menyambut MC yang akan on stage dengan cetar gitu. Maka menjembataninya juga harus dengan cetar juga. Ya, itu ya. Itu untuk beberapa acara formal. Nah, untuk yang non formalnya, Teh Miftah ada. Nanti Bapak Ibu coba ya, nanti boleh dibuka ini voice overnya teksnya dibuka sama AA. Bapak Ibu coba, nanti saya pilih orangnya. Harus mau ya, supaya bisa latihan. Oke, yang non formal, contohnya, contoh ya. Contoh voice over untuk MC non formal. Oh, ini sepertinya untuk di akhir acara. Kita coba. Lari pagi di tengah taman, disambut burung bernyanyi riang.
Terima kasih untuk semua keseruan. Semoga makin sehat dan banyak uang. Saya Miftahul Janah pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Fun Walk Bekasi tahun depan. Bye-bye. Nah, itu boleh ditambahin karena MC-nya non formal Bapak Ibu. Ya. Oke. Kita akan coba pada kesempatan malam hari ini saya cek supaya bisa sama-sama berlatih. Coba kita cek ya ada siapa. Pak, jangan kabur ya, ini baru mau Miftah ini nih, tunjuk nih. Halo, ini diriku berbicara sendiri apa sedang mendengarkan atau bagaimana sih kok sunyi senyap begini? Mendengarkan Bu Andi. Bu Andi. Mendengarkan. Ya ini ya kalau Zoom jadi public speaking tapi Zoom jadi kayak bagaimana gitu. Oke, tapi no problem ya. Ada Bu Harus Andi, tetap Bu nyampe. Andi, Bu Andi. Ya, oke. Pak Zamroni dulu deh. Ya. Masa Oke, Bu Pak Andi Zam. aja. Pak Zamroni ayo. Pokoknya yang Teh Miftah tunjuk itu harus mau. Pak Zamroni pilih mau yang MC non formal, announcer atau voice over untuk acara formal. Nih kan ada 3 nih ya. Iya. Pak Zamroni boleh milih, silakan. Mau yang mana? Yang ini aja nih. Yang mana? Ini yang ini. Yang teks ini. Yang teks mana? Kan ada 3. Hadirin yang berbahagia. Oh, Mami aja nih. Ayo. Ya. Ayo. Ya, siap. Yang formal ya. Iya, boleh. Siap. Ini gimana sih, Di? Ayo, 1, 2, 3. Voice over untuk acara formal. Pak Zamroni dulu. Hadirin yang berbahagia, dari CSO Tebet Jakarta Selatan, inilah seminar bisnis syariah mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Untuk memandu acara ini, marilah kita sambut MC yang luar biasa, Ibu Andi Nurlela dan Bapak Faisal Dai. Udah kan? Oke. Sekali lagi, coba untuk latihan yang MC non formal. Boleh AA di yang MC non formal yang paling bawah A. Pak Zamroni coba ya sekali lagi ya. Oke. Nanti kita akan membedakan apa pembeda acara formal dan non formal. Jadi bisa ketahuan nanti bedanya di mana. Ya, silakan. Coba Pak Zam. Bapak dan Ibu, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Lari pagi di tengah taman, disambut burung bernyanyi riang. Terima kasih untuk semua keseruan. Semoga makin sehat dan banyak uang. Saya Miftahul Janah, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Fun Walk Bekasi tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan aplaus dong semuanya untuk Pak Zamroni. Keren. Satu, ini latihan yang announcer tadi seminar. Itu jarak intonasinya agak flat antara satu kata dengan kata yang lainnya hampir sama. Hampir sama dalam artian tidak ada fluktuatif. Jadi harusnya ada yang agak cepetin dikit, ada yang dilambatin sedikit. Hadirin yang berbahagia, dari CSO Tebet Jakarta Selatan, inilah seminar bisnis syariah mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Untuk memandu acara ini, di kata-kata untuk memandu acara ini itu tidak perlu lambat Bapak Ibu. Untuk memandu acara ini tidak perlu lambat. Harusnya malah agak cepat. Untuk memandu acara ini, mari kita sambut MC yang luar biasa. Nah, ini dilambatin lagi. Ibu,
Fatimah Nur Syam, dan Bapak. Jadi nama itu boleh dilambatin. Ya. Terus kalau untuk latihan MC non formal udah oke lah ya. Karena kan ini apa dalam artian ritmenya agak cepat. Beda dengan voice over untuk yang formal, dia ritmenya lambat, lebih lambat. Dan kalau MC non formal ini harus kedengeran apa sih, smile voice. Bapak Ibu paham gak maksudnya gini? Ini orang lagi bicara, orangnya nggak kedengeran, tapi sepertinya orangnya sangat ramah gitu menyampaikan pemberitahuan ini, misalnya gitu. Ya, kalau voice overnya formal, ini memang contoh yang pertama ya, ritmenya lambat. Nanti Bapak Ibu bisa ini sendiri ya, bisa membedakan sendiri. Oke, setelah Pak Zamroni, coba kita cek dulu ya siapa yang ada. Siapa ini ya? Jangan siapa yang ada deh. Bapak Ibu siapa deh yang mau mencoba? Ibu-ibu deh. Tadi kan udah Pak Zamroni. Ibu-ibu yang mau mencoba. Yayang. Hello. Kalau off air mah udah aku tarik ini ibu-ibunya. Karena ini on air. Bu, bener Bu ini mah Yayang. maunya gitu ya. Maunya ditunjuk ya, bener. Iya, emang. Yayang Ini aja mati Yayang. lagi gimana sih, Mana tuh Yayang tuh? Di mana? Semuanya pada ketakutan. Ih, tolong. Pada ketakutan ya. Ini Iya, padahal penting banget loh, Pak. banget, bener. Iya, ini penting banget. Udah deh, saya tunjuk lagi. Oke, sebentar. Ibu Haja Asia, ada nggak Bu Haja Asia? Ada dong. Bu Haji Asia Muhammad ada? Ada. Ada, tapi speakernya lagi dimatiin. Bu Haji Asia? Ayo kita Sebelah coba voice over yuk. sebelah Umi Kalsum. Ada tuh teh sebelah Umi Kalsum teh. Hah? Bunda Asia sebelah Umi Ada. Kalsum. Ah, baru dibuka. Bu Haji Yeay. Asia? Mana Iya. coba? Bu Haji ini ada 3 nih latihan voice over. Mau announcer, Sana seminar, apa mau voice over acara formal, atau MC voice over atau MC non formal? Yang mana pilih? yang tadi mana? Coba yang ini dulu. Yang tadi yang mana? Ini Yang kan formal ini dulu kan deh. Yang formal dulu, yang marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Minta AA diperlihatkan voice over yang formal dulu, A. oh, Itu announcer, A. Iya, A itu non formal. Yang formal dulu. Yang formal, yang mana yang formal? yang voice over formal, Saya baru buka, baru tahu. Baru. lah, Bu Haji. Ayo, Ya, Bu Haji Asia. ya. Mana barangnya nggak kelihatan ini? Mana itu? Sebentar. AA voice over yang acara formal yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, voice over formal Bu Haji boleh ritmenya jangan terlalu Ya, terburu-buru. ya. Pelan-pelan aja. Terus perhatikan komanya, berbicara berhentinya di mana. Coba Oh, Miftah praktekkan dulu, oh, nanti Bu Haji ikutin ya. ya, Miftah ya. coba dulu yang pertama. Oke. Voice over acara formal, sebentar Bu Haji, dicontohkan dulu. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selesai lagunya, hadirin dimohon duduk kembali. Silakan Bu Haji. Antar ambil kacamata dulu.
Ambil kacamata dulu. Oh, ambil kacamata dulu. Aduh, kacamata malah nggak bisa. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selesai lagunya? Ya. Hadirin dimohon duduk kembali. Oke, sip. Good job. Itu sudah tertata, terus ritmenya juga tidak terlalu cepat. Bu Haji Asia, coba sekarang latihan MC non formal. Yang non formal. Bu Haji, silakan A dibuka. Yang non formal A, yang paling bawah. Oke. Contoh. Bu Haji, Ya. Miftah contohkan dulu ya. Ya. Miftah contohkan dulu. Lari Oke. pagi di tengah taman, disambut burung bernyanyi riang. Terima kasih untuk semua keseruan. Semoga makin sehat dan banyak uang. Saya Miftahul Jana pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Fun Walk Bekasi tahun depan. Bye-bye. Oke, silakan Bu Haji. Ini ritmenya agak cepat Bu Haji karena non formal. Ya. Lari silakan pagi dicoba. di tengah lari pagi di tengah taman. Aduh, kacamata. Tunggu dulu kacamatanya. Kabur. Ya, lanjut. Soalnya pas keringat jadi nggak jelas. Lari pagi di tengah taman, disambut burung bernyanyi riang. Terima kasih untuk semua keseruan. Salah, ulang. Ya nggak apa-apa, udah lanjutkan saja. Lari pagi di tengah taman, disambut burung bernyanyi riang. Terima kasih untuk semua keseruan. Semoga makin sehat dan banyak uang. Saya Asia Muhammad undur diri, sampai jumpa di acara Fun Walk Bekasi tahun depan. Gitu aja ya. Ini enggak. Oke, good job. Belum pintar. Tinggal diperhatikan koma ya. Tinggal diperhatikan komanya di mana. Ya, komanya di mana dan mungkin gini. Ini kan acara Fun Walk ya, berarti kan jalan jalan pagi gitu ya. Jalan santai. Ya, jalan santai. Pagi-pagi enak, happy, ceria. Nah, maka di announce-nya juga harus ceria juga. Disampaikannya juga ceria juga gitu. Oke. Terima kasih Bu Haji Asia. Selanjutnya kita cari ya. Oke. Bapak-bapak lagi nih. Coba ada siapa tadi ya? Aduh, kayaknya yang di rumah deg-degan ini kayaknya. Coba sebentar. Oke, kita coba Pak Kasbianto. Ayo Pak Kas. Coba, boleh announcer boleh? Jadi nanti kalau di seminar announcer udah jangan main kalau Abi belum datang, Pak Faisal belum ada, jangan tunjuk-tunjukkan. Kamu, aku nggak bisa, aku nggak bisa, kan udah diajari latihan announcer. Gimana caranya? Boleh boleh Pak Kasbianto, sudah siap? Adakah? Siap dong. Pak Kas? Sudah siap? Ini announcer untuk seminar ya. Jagung ya. Pak Kasbianto mana sih suaranya? Lagi pengajian kata dia.
Ada nggak sih orangnya? Hello. Tidur. Ya, ini mah Pak tidur Halo, deh. lagi. Nggak ada ya? Tahlilan Ada nggak? halo. Saya lagi tahlilan. Ah, lagi oh, tahlilan. di tahlilan. Saya lagi Keluar dulu tahlilan. dong. Jangan belajar announcer di tempat tahlilan. Ntar ditimpukin orang. Pindah dulu. Ah, lagi tahlilan. Nggak bisa, nggak memungkinkan ya? Nggak memungkinkan, kagak enak. Oke, ya udah. Pakas. Oke. Diriku beralih ke siapa ya? Pak Budi Suprapto. Ada nih Pak Budi. Assalamualaikum. Mana ini orangnya? Hello? Anybody home? Pak Udah lagi Budi? mentel. Ada baik alasannya. Begitu banget dia mah. Nggak ada. Pak Budi lagi nenen. Pak Budi, serius ini? Ya, siap. Ya, ayo. Lepasin dulu Announcer ya Pak. neneknya Pak Budi. Pak Budi, coba yang latihan announcer seminar. Yang sebelum seminar MC Maju itu kan ada announcer tuh. Nah, kadang-kadang kalau Abi nggak ada, Pak Faisal nggak ada, udah keder. Siapa? Situ aja, ini aja, situ aja, sini aja. Jadi nggak ada istilah begitu lagi. Semuanya harus bisa sekarang. Ayo, coba Pak Budi yang latihan announcernya. Udah ada di layar tuh, Pak. Ini nggak pernah latihan. Mana yang mana? Nah, itu sudah ada Udah ada ya? di layar kaca. Sudah AA itu share. Tinggal baca. Gimana sih? Hadirin yang Perhatikan berbahagia. komanya ya. Perhatikan koma. Perhatikan Hadirin komanya. yang berbahagia. Betul. Keren. Mulai ya. Mulai. Ya, mulai. 3, 2, 1. Hadirin yang berbahagia dari CSO Tebet Jakarta Selatan. Inilah seminar bisnis syariah mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Untuk memandu acara ini, mari kita sambut MC yang luar biasa. Iya, gimana sih? Oke. Good Ulang job. ya. Lah itu lanjutin. Keren itu, Pak Ibu Budi. siapa dan bapak siapa? Tambahnya lagi dulu. Keren Pak Budi, keren. Good job. Yang bawahnya Pak gimana Budi. sih? Kan Bapak. Sebut Ya nama itu. yang membawa acara. MC yang luar biasa, sebutin ibu siapa dan bapak siapa yang tuntas gitu loh. Pak Budi. Bapaknya bapak siapa nih? Ibu-ibu siapa Ya ibunya? terserah, misalnya Ibu aku. Fatimah Nursyam dan Bapak Zamroni gitu siapa aja. Yeay, amin. Coba ulang, Oke. coba ulang dari awal. Hadirin yang berbahagia dari CSO Tebet Jakarta Selatan. Inilah seminar bisnis syariah mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Untuk memandu acara ini, mari kita sambut MC kita yang luar biasa, yaitu Ibu saya. ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu Budi dan Bapak Budi. Ketawa nggak bisa? Oke, berikan aplaus untuk Pak Budi. Good job. Sudah ya, announcer udah nih bisa nih rata-rata. Siapa lagi yang mau mencoba? Ini kalau nggak ada yang gini. Teh Miftah, aku mau coba teh. Nggak ada yang begitu, harus ditunjuk. Wah, ini mah orangnya. Oke, Pak Budi, terima kasih. Kita beralih ke ibu-ibu selanjutnya ya. Siapa di sini? Ibu Aku dong nyoba Desniati. teh. Teh, aku Siapa nyoba itu? dong. Siapa yang mau nyoba? Moderator. Ibu Nur Hasana. Bu Nur Hasana. Iya. Hah? Iya. Ya ntar dulu. Moderator terakhir. Moderator terakhir dikasih. Duduk diri, Tiga-tiganya ya. dicoba oleh moderator. Coba aku deh. Bu Des dulu nih. Bu Des.
Ya, Budes sudah siap? ya, Bu Andi, Bu ya. Andi. Coba yang formal. Karena Yang kalau formal. announcer, bagusnya memang laki-laki ya. Bagusnya memang suara laki-laki kalau announcer. Jadi kalau yang ibu-ibu, saya arahkan untuk latihan voice over-nya untuk MC yang formal dan non formal. Silakan AA dibantu. Gimana sih ya sidik jari tidak cocok? Iya kan berarti aku Dan non formal. Lari pagi di tengah taman. MC yang formal dulu deh, Budes. Hah? MC yang formal dulu. Yang apa menyanyikan lagu Indonesia. Nah, ini voice over untuk acara formal. Budes boleh ya? Ya. Dicoba hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dah. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Oke. Budes, Ya. untuk acara formal, Ah, dia ritmenya itu lambat. oh Jadi gitu. jangan terlalu cepat-cepat. Coba aku ulang ya. Yang lagi. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi ritmenya itu lambat. Kalau acara formal benar-benar ritmenya lambat. Jadi jangan gurung-gusuh, jangan cepat-cepat. Setelah selesai, hadirin dimohon duduk kembali. Sabun. Oh iya, sabun saya. Oke? Udes? Yuk. Coba diulangi sekali lagi. Jangan cepet-cepet ya. Ritmenya lambat. Ya, 3, 2, 1. Mulai. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Oke. Good job. Selanjutnya di acara non formal. Nah, ini ritmenya agak cepat ya, Bun. Silakan Bu Des mencoba untuk latihan untuk MC yang non formal. Ritmenya boleh lebih cepat dari yang tadi. Silakan A dibuka. Lari pagi di tengah Ini pakai Assalamualaikum dulu nih, kita ya. Ya, boleh ritmenya agak cepat dibandingkan yang tadi. Ya. Ya, hitungan ketiga Bude, silakan. 3, 2, 1. Lari pagi di tengah taman, disambut burung bernyanyi. Salah. Ada lagi ke bawahnya. Ulang lagi. Perhatikan komanya. Orang perempuan memang begitu. Jangan lihat bawahnya. Ya. Lari pagi di tengah taman, disambut burung bernyanyi riang. Terima kasih untuk semua keseruan. Semoga kami sehat dan banyak uang. Saya Desmiati pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Ponwar Bekasi tahun depan. Oke. Berikan aplaus untuk Budes. Oke, lanjut. Kita cari masih di announcer lagi. Boleh. Siapa ya? Coba teh. Coba. Siapa mau coba? Aku. Bu Irawati. Ya. Boleh, Coba Bu. ya, Teh. Ya, boleh. Silakan mau yang mana dulu? Ini dulu nih. Latihan untuk MC non formalnya dulu. Ya, kondisi siap.
3, 2, 1. Lari pagi di tengah taman, disambut burung bernyanyi riang. Terima kasih untuk semua kebersamaan. Semoga makin sehat dan banyak uang. Saya Irawati undur diri. Sampai jumpa di acara Fun Walk Bekasi tahun depan. Bye. Oke, beri aplaus untuk Bu Ira. Udah bagus intonasinya. Udah bagus. Alhamdulillah. Oke, lanjut yang formal. Bu Ira, coba lanjut yang formal ya. Siap, siap. Yang formal intinya ritmenya agak lambat. Intinya ritmenya lebih lambat dari yang tadi. Oke, hitungan ketiga, 3, 2, 1 mulai. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Masih agak cepat itu, Bu. Oh, Bu Ira. iya. Masih agak cepat. Siap, siap. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Coba diulang. 3, 2, 1. Silakan Bu Ira. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Oke, good job. Berikan aplaus untuk Bu Ira. Terima kasih Bu Ira. Oke. Kita lanjut masih ke announcer untuk yang laki-laki. Siapa yang ada di sini laki-laki? Ada Pak Bahroni nih. Pak Bahroni, halo. Pak Bahroni, adakah dirimu? Tidak menyaut ya. Adakah Pak Roni? Kalau Pak Bahroni tidak ada di tempat, kita cari yang lain nih. Jadi nggak latihan. Coba siapa ya? Mau Bapak-bapak siapa yang mau announcer? Acara di seminar? Ada Muhammad Kurniawan nih. Muhammad Kurniawan mitranya Bu Ami Yulis ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba announcer ya Pak yang buat seminar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Boleh silakan ditampilkan announcernya. Bapak Kurniawan. Silakan Untuk yang hitungan formal. ketiga latihan announcer. Diperhatikan komanya. Hadirin yang Mau dicoba? berbahagia. Oke. 3, 2, 1 mulai. Hadirin yang berbahagia, dari CSO Tebet, Jakarta Selatan. Inilah seminar bisnis syariah. Mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Untuk memandu acara ini, mari kita sambut MC yang luar biasa. Aduh, ininya. Sebentar. Ibu siapa dan Bapak siapa? Tinggal disebutkan namanya. Oke. Kita ulangi dari Pak atas. Kurniawan, sebenarnya titik komanya udah oke ya. Penjegalan setiap kata dari kata satu ke kata lain. Cuma powernya kurang dapet. Karena ini announcer seminar yang akan menghantarkan MC yang cetar luar biasa ke stage. Jadi menghantarkannya juga kita harus cetar juga announcernya. Jadi powernya harus dapet Pak Kurniawan. Kita ulang ya. Temipta coba ini ya. Temipta coba contohkan. Hadirin yang berbahagia, dari CSO Tebet, Jakarta Selatan, inilah seminar bisnis syariah.
mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Untuk membantu acara ini, mari kita sambut MC yang luar biasa, Ibu Lulu Nurhayati dan Bapak Zamroni. Berikan aplaus yang meriah. Jadi powernya harus dapet sehingga nanti nggak kebanting sama MC yang cetar yang akan kita hantarkan ke stage. Mau diulang lagi Pak Kurniawan? Ya, dicoba sekali lagi. Dicoba pakai power yang lebih dahsyat ya. Hitungan ketiga. 3, 2, 1, silakan. Hadirin yang berbahagia, dari CSO Tebet, Jakarta Selatan, inilah seminar bisnis syariah mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Untuk memandu acara ini, mari kita sambut MC yang luar biasa, Ibu Marlia dan Bapak Kasbianto. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Oke, terima kasih ya Pak. Jadi siap ya kalau disuruh announcer di seminar ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Oke, 21.25 kita genapin di 21.30 ya, 5 menit lagi. Tadi Bu moderator mau nyoba ya Bu? Bu Nur Hasanah? Ya, iya mau Bu nyoba? Miftah. Iya, Ya. oke. Mau nyoba yang mana? Semuanya? Mau nyoba announcer? Mau nyoba announcer memang bagusnya ya pria sih emang, tapi kalau mau nyoba nggak apa-apa juga. Mau yang mana? Dari mana nih Bu? Yang formal aja ya? Ya udah. Yang formal. Announcer dulu deh. Yang mana? Oh, Silakan. yang itu ya. Hitungan ketiga, 3, 2, 1. Bentar, lalu. Yang lari pagi ya Bu Miftah ya? Hadirin. Itu dulu yang ada di layar. Kita Yang coba mana sih? announcer untuk ibu-ibu. Hadirin yang berharga. Oh iya, ya. Bentar. Ya, announcer sebelum sebelum mengantarkan MC itu loh. Ya. Oke, Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, mulai. Hadirin yang berbahagia, dari CSO Tebet, Jakarta Selatan, inilah seminar bisnis syariah, mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Untuk memandu acara ini, mari kita sambut MC kita yang luar biasa, Ibu Budi dan Bapak Budi. Oke. Tambahin powernya, Bu Nur. Ya kan makanya aku tadi bilang ya, untuk announcer emang bagusnya bawa Bapak, karena powernya lebih dapat. Tambahin powernya, karena kita akan menghantarkan MC yang harus cetar on stage, jadi kitanya juga nggak boleh setengah-setengah. Menghantarkannya harus dengan power. Hadirin yang berbahagia, dari CSO Tebet, Jakarta Selatan, inilah seminar bisnis syariah, mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Untuk memandu acara ini, mari kita sambut MC yang luar biasa, Ibu Nur Hasanah dan Bapak Zamroni. Berikan aplaus yang meriah. Meriahnya harus dapat, powernya harus dapat tanpa menomorduakan titik dan koma. Ya, Buka suaranya ya, Teh. Iya, maksudnya lebih powernya harus dapat. Iya. Mau dicoba ya, ulang? Oke, coba ulang dengan power yang lebih. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Hadirin yang berbahagia, dari CSO Tebet, Jakarta Selatan, inilah seminar bisnis syariah. Seminar bisnis syariah. Mewujudkan tanpa riba. Untuk memandu acara ini, mari kita sambut MC yang luar biasa. Yang luar Ibu biasa. Budi dan Bapak Budi. Oke, Bu Nur, dilanjut ke MC yang voice over untuk acara formal, boleh? Ya. Silakan Formal. dibuka voice over untuk formal. Ini ritmenya tidak terburu-buru ya, Bu. Harus lambat. Kalau formal harus lambat. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, mulai. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa cinta kepada tanah air,
marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Mana teh? Oke. Good job, udah bagus. Mau lanjut? MC yang Lanjut non satu lagi. formalnya. Satu lagi teh. Satu lagi, oke. Satu lagi latihan untuk MC yang non formal. Iya. Oke, silakan A. Nah, ini ritmenya harus agak cepat dari yang tadi ya, Bu Nur. Ya. Ya. Titik komanya diperhatikan. Ya, nadanya boleh ada yang flat, ada yang cepat, ada yang agak diperlambat, boleh. Silakan. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, mulai. Lari pagi di tengah taman, disambut burung bernyanyi riang. Terima kasih untuk semua keseruan. Semoga makin sehat dan banyak uang. Saya Nur Hasanah pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Funwalk Bekasi tahun depan. Bye-bye. Oke. Karena ini acara memang non formal, tapi kan dia fun walk ya. Ya, maksudnya jalan santai, tapi kan pasti happy dengan tidak menomorduakan power. Jadi tetap harus cerianya dapet, happy-nya dapet, powernya dapet, titik komanya tetap terjaga. Ya, Bu Nur. Oke. Oke, makasih ya, Bu Nur. Makasih, Oke. sama-sama. Ada lagi yang mau mencoba, Bapak Ibu? Udah tinggal 2131 nih. Kita kan belum buka sesi tanya jawab ya. Sudah kita cukupkan dulu ya. Latihannya memang seperti Temita tadi bilang, kalau public speaking memang harusnya banyak dilatihan. Mudah-mudahan nanti ada kelasnya tersendiri, karena kalau Zoom ya begini, kita tidak bisa melihat gestur tubuh ya. Tadi kan kita butuh juga body language untuk memperkuat intonasi yang kita keluarkan secara lisan. Oke, Bapak Ibu, demikian. Mudah-mudahan ini sedikit ilmu bisa membantu buat Bapak Ibu semua supaya performnya ke depan jauh lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Bu Nur Hasanah. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Tete atas ilmunya, sangat bermanfaat. Kita yang nggak tahu jadi tahu ya Teh ya. Ya, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh bertanya secara langsung ataupun melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Wah, udah jago semua berarti. Udah keren nih semua. Iya. Udah jago. Halo. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedein mana sih? Kalau ini mah hanya untuk masukkan aja saran. Jadi kalau yang jadi MC itu kalau bisa tolong jangan pakai HP. Nah, pakai HP jadinya kan di scroll lagi itu kan jadi lama. Begitu dibuka dulu ini dulu akhirnya jadi tidak fokus. Kalau bisa jangan pakai HP, kalau bisa pakai catatan gitu aja. Oke. Oke, terima kasih Bu Haji Asia masukannya. Lanjut Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mikrofonnya belum dinyalain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi nih Bu Miftah.
Iya, Ciamik. Oh iya, Umi Kalsum. Iya, Bu Nur Hasanah, Bu Miftah luar Ya, biasa. Materi dari Bu Miftah ini keren silakan Umi. banget ya. Keren banget, apalagi langsung praktek. Ternyata ya kan. Ternyata kalau kita ngedengerin Bu Miftah tuh kayaknya enak banget ya. Begitu praktek baru berasa ya. Ada yang kurang pas perasaan, tapi luar biasa ilmu malam ini. Nah, Umi pengen banget tahu rahasianya Bu Miftah, bagaimana caranya Bu Miftah mempertahankan power. Karena kita tahu sendiri ya, Bu Miftah adalah MC yang sangat luar biasa, sampai berkali-kali dipakai untuk acara-acara besar yang ada di Best Corporation Syariah ini. Nah, kelihatan sekali pada saat Bu Miftah membawakan acara MC di acara besar ya, di GSS tersebut ya, kita bisa lihat powernya Bu Miftah tuh nggak ada habis-habisnya. Kami tuh pengen mendapatkan ilmu rahasia dari Bu Miftah. Apa sih kok Bu Miftah ini baterainya kayak alkalin ya? Kayaknya lebih dari alkalin. Nggak ada apa ya? Nggak ada lemes-lemesnya. Jadi powernya dari acara GSS, acara milad itu kan lama ya. Berapa jam itu acara, tapi dipanteng terus suaranya Bu Miftah tetap powernya dapat dari awal sampai akhir. Nah, mohon dibocorkan rahasianya kepada kami semua supaya kami bisa mengikuti jejak ya kehebatannya Bu Miftah dalam membawakan acara. Terima kasih Bu Nur Hasanah dan Bu Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Miftah langsung dijawab ya. Baik, terima kasih Umi Kalsum. Mudah-mudahan ini pertanyaan mewakili teman-teman atau sahabat SSW dimanapun berada. Masalah power gitu ya. Power tuh kayak bagaimana sih kok kadang-kadang kita kesusahan. Coba Ibu, ini juga dipraktekkan waktu saya kelas. Jadi Miftah juga nggak sendirian, punya mentor juga untuk public speaking. Ada 2 orang, tapi kami hanya secara online, secara offline-nya belum ketemu jadwalnya. Beliau menjelaskan ke Miftah kalau power tuh gini. Ibu coba marah, tapi jangan dikeluarin dulu. Coba marah gimana marah? Sudah? Ditahan, terus keluarkan dalam bentuk suara. Kamu di mana? Sama kamu di mana? Beda nggak powernya? Bapak Ibu sekalian, jadi kayak orang marah ditahan terus dikeluarkan lewat suara. Begitu caranya. Kita coba ya, Umi. Kalau power tuh begitu. Bapak Ibu sekalian, jadi ada penekanan, ada intonasi yang agak tinggi, dan juga Bapak Ibu sekalian boleh ya, mendengarkan, tapi tidak stabil, boleh stabil. mengucapkan. Cakep. Ya, no. Ya. Nah, tapi power ini tidak serta-merta ada begitu aja, butuh latihan dan juga 1 minggu sebelum on stage, 1 minggu sebelum acara tidak boleh makan gorengan dan es. Ya. Oh, begitu Siapa bisa sih yang tahan. pernah MC bareng? Siapa yang pernah MC bareng sama Bu Miftah, Pak Zamroni ya? Nah itu, Baba, itu 1 minggu sebelum kita udah libur minum es sama gorengan. Karena pernah juga bandel waktu Umi Kalsum waktu yang loreng tuh mana sih? Army ya? Oh, yang di Taman Mini. Di Taman Mini. Itu Teh Miftah H-2 masih minum air dingin. Dan pas JR, aduh, kalang kabut. Kenapa? Ini di tenggorokan itu seperti terbakar. Jadi ngomongnya kencang, banyak teriak-teriaknya. Karena kan emang butuh announcer yang kencang, terus sahabat karib kanan dan kiri semuanya kan pakai teriakan. Nah itu ternyata nggak bisa. H-2 minum air es nggak bisa. Jadi kalau Umi Kalsum mau tahu yaitu 1, mengeluarkan power itu bagaimana, kayak orang marah, ada penekanan tetapi bentuknya suara. Dicoba, boleh dicoba diulang-ulang, dicoba diulang-ulang. Kedua, cetarnya suara yaitu dari mempertahankan minum air es dan gorengan itu nggak boleh, Mi.
gitu. Terus jujur aja, kalau untuk MC skala nasional banyak begitu orangnya ya 4.000, 5.000 gitu ya, ribuan orang. Emang suara itu harus dijaga sih, Mi. Dijaga banget kualitasnya. Jadi pas GR itu kita juga nggak bisa kenceng-kenceng ngeluarin suaranya. Cek sound ya, power juga suara kita dapet tapi soundnya nggak bagus, itu minus juga. Sehingga banyak banget preparation yang harus dilakuin oleh MC ya sebelum acara dimulai. Terus mencoba kalau echo-nya terlalu tinggi juga nggak bagus, kalau bass-nya terlalu mendenging juga nggak bagus. Pokoknya secakapnya. Dan ini satu lagi, mic tidak boleh ditukar-tukar. Ya, kenapa sih Teh Miftah kok suaranya acara kemarin misalnya, kok suaranya bisa stabil, mic-nya nggak ditukar nih. Jadi udah disetting dari awal pas GR, kalau mic-nya itu ada nomornya pasti ya, karena kan profesional ya. Kalau udah nomor 1, terus nomor 1 MC dari opening sampai closing, nggak boleh dirubah. Ya, itu juga sebenarnya juru kunci. Nggak boleh dirubah, mic udah MC misalnya ada 2, MC 1 nomor 4, MC 2-nya nomor 3. Ya udah dari opening sampai closing itu pakai mic yang sama. Jadi kualitas suaranya dari awal sampai akhir sama. Oke, itu aja Umi Kalsum. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak atas bocorannya nih Bu Miftah. Sampai Umi catet nih. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Miftah atas ilmu mahalnya. Dan juga Bu Nur Hasanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Bu Jas ya. Tadi udah. Bu Jasia tadi sarannya adalah jangan teman-teman yang maju jadi MC bawa HP. Betul. Tidak memiliki persiapan yang maksimal itu membuat kita kurang pede. Sehingga apa ya? Jadi bias. Bapak Ibu kan sudah pasti dapat cue card dari AA Rizal ya kalau MC. Betul gak sih? Dapat cue card ya. Kalau sudah cue card, jangan bawa handphone lagi. Cue card itu buat apa sih Teh Miftah? Buat ini loh, cue card itu isinya di dalamnya adalah contekan poin per poin yang akan kita sampaikan. Bukan apa namanya? Bukan catatan rinci, bukan, tapi hanya poin-poin saja. Ya, untuk mengingatkan kita berbicara sudah sampai mana. Karena kalau misalnya catatan terlalu rinci, Bapak Ibu pas speaker atau pas membaca tulisannya terlalu banyak, jadi bukan poinnya, malah jadi keder sendiri. Jadi bagaimana caranya saat tampil di depan umum itu, yang kita bawa itu catatan kecil yang hanya poin per poin, gitu. Terus Teh Miftah kalau kita lupa, nah kan suka ada jeda acara ya. Suka ada jeda tuh di acara misalnya gini. Sambutan oleh owner kepada Bapak Haji Febrian Agung, kami persilakan. Nah, itu kan kita backstage ya, di belakang panggung tuh kita bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tetapi kita mencatat nanti setelah ini siapa yang announce atau siapa yang maju duluan, terus bicaranya mau apa. Nah, di situ jadi poinnya ini gitu. Improve harus bisa benar, maka kunci keberhasilannya adalah banyak baca dan banyak belajar. Dan mampu menjadi pendengar yang baik di setiap ada speaker yang berbicara. Karena semua ilmu yang masuk itu suatu saat bakal butuh dikeluarkan oleh kita. Gitu ya. Itu sebenarnya. Jadi benar Bu Jasia kalau bisa nggak lihat HP. Betul. Itu masuknya preparation ya. Semuanya. Poin-poin apa yang mau kita sampaikan. Nah itu poin itu di belakangnya adalah cue card. Jadi
tertutup semua contekan-contekan kita gitu. Jadi tangan udah nggak perlu tangan lagi nih. Di sini kan biasanya banyak coretan-coretan ya. Jadi butuh kertas dirangkap, luarnya adalah cue card sehingga terlihat dari sana itu rapi. Oke. Bapak Ibu sering nggak mendengar di kereta ada voice over? Sering ya? Voice Sering. over itu, Sering. di kereta tuh kan ada voice over, tapi kadang-kadang sayangnya soundnya yang jelek, padahal suara abang-abang, suara abang-abangnya, suara announcernya itu udah bagus ya. Kemarin bertemu juga saat latihan kelas itu ada announcer dari kereta api ya, namanya Kang siapa lupa. Tapi beliau bilang iya kadang-kadang suara udah suara udah dibagus-bagusin, soundnya nggak bagus di kereta, jadi hasilnya aneh. Nah, voice over ini, Bapak Ibu silakan harus ada voice smile voice ya, smile voice. Jadi terkesan orang itu nggak kelihatan saat voice over, tapi kok nada bicaranya itu terdengar enak banget, ramah banget, padahal nggak kelihatan orangnya. Ya, seperti yang di kereta. Ini ada di catatannya. Contoh ya. Para penumpang yang terhormat, kereta api Taksaka, tujuan akhir Jakarta, telah tiba di Stasiun Gambir. Kami persilakan Anda untuk memeriksakan kembali semua barang bawaan Anda dan tetap berhati-hati saat turun dari kereta. Terima kasih telah menggunakan layanan kereta api. Sampai jumpa dan di perjalanan berikutnya. Nah itu orangnya nggak terlihat, tapi voice over-nya terdengar, ya orangnya ramah banget. Nah itu disebut smile voice. Ya, pastikan Bapak Ibu jadi nggak bingung lagi. Itu namanya yang di kereta ya, yang ngingetin kita di stasiun berikutnya. Tapi kok suaranya enak-enak? Kadang-kadang suaranya enak, tapi soundnya yang nggak enak. Itu aja sih, ya. Masih banyak harus belajar ini kita di SSW, semoga makin cetar dari mulai speakernya, dari mulai MC-nya, dari mulai moderator gitu ya. Tapi ya luar biasa. Founder SSW itu perfect banget. Kita tadi bahas ya di acara di awal itu bahwa percaya diri salah satunya adalah kostum atau busana. Bapak Ibu udah diajarin grooming sama Abi. Nah, itu yang belum tentu belum diajarin sama leader lain. Grooming, sampai grooming aja dibahas sama leader kita, Bu, Pak, buat grow up pertumbuhan Bapak Ibu. Jadi berbicara public speaking, Bapak Ibu bukan berbicara cuma apa yang kita sampaikan, enggak, tapi sampai ke groomingnya aja diperhatikan. Boleh nggak kita public speaking di depan pakai perhiasan? Boleh, tapi jangan keramaian. Boleh nggak Teh Miftah saat kita wedding kita pakaian cetar? Boleh, tapi nggak boleh lebih cetar dari pengantinnya. Jadi semuanya ada clue-nya, ya. Bapak Ibu pastikan menjadi MC yang profesional itu terlihat penampilannya sederhana, tetapi performnya luar biasa. Oke, itu aja Bu Nur Hasanah. Ada lagi kah? Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya atau bagaimana nih? Sudah mungkin ya, dicukupkan atau gimana? Apa ya? Bentar. Tadi untuk power udah ya, Umi Kalsum udah menanyakan ya. Udah. Waktu itu juga iya, memang banyak yang bertanya kok untuk dapetin power aku susah ya. Nah, gimana sih cara dapetin power? Balik lagi nih, karena emang pertanyaan banyak. Power itu kayak orang marah, ditahan, terus dikeluarkan dalam bentuk ucapan. Nadanya ngangkat sedikit. Itu power. Jadi nggak flat. Memang banyak sekali, tapi kalau kita udah tahu clue-nya, asik kok Bapak Ibu semua, asik banget. Ada yang mau udah tahu bertanya. clue-nya, oh harus gitu ya. Oh iya, silakan Bu Nur. Bu Dokter, silakan pertanyaannya. Iya, kalau kata Oma Irama,
jaga suara, katanya jangan makan kacang-kacangan, minyak-minyakan, kan nanti akan gatal-gatal tenggorokannya, udah gitu. Jadi maksudnya secara fisik untuk menjaga tenggorokan itu bagaimana? Kalau banyak lendir, saya minum PCO. Kayak gitu. Nah, kira-kira apa lagi tuh supaya tenggorokan kita nggak bermasalah? Karena ada juga MC sampai penceramah atau MC suaranya hilang tuh. Kenapa tuh? Nah, Ya, silakan. ya, Bu Dokter bener. Kacang-kacangan itu kan termasuk gorengan ya, maksudnya yang digoreng. Bener. Memang ini satu minggu ya, apalagi acara-acara besar yang butuh power suara kita dari awal sampai akhir, butuh suara yang stabil, misalnya suara yang enggak boleh lemah. Makanya memang hindari es dan juga gorengan. Kesiksa sih karena aku suka es. Tapi ya itu harus profesional ya kan, kita butuh stamina yang oke. Nah, kalau untuk produk PTBS yang Miftah gunakan biasanya, itu Miftah suka pakai body imun, Bu. Di body imun, Body imun. terus sama Tiap hari. enggak tiap hari, tapi kalau mau event itu wajib ya. Body imun Miftah wajib. Selain kita menghindari gorengan dan es tadi, saya pakai body imun dan juga body imun, Bimax sama kolagen. 3 Bu saya pakai. Jadi waktu ke Jogja, ke rumah Pak Haja dan Haris kemarin, ya itu 3 produk itu yang selalu Miftah bawa. Kolagen, body imun, sama Bimax. Alhamdulillah sih Bu, Kalau fit. ada Ya. pantangan nggak? Selain yang Ya tadi itu. disebutkan, goreng-gorengan, kacang-kacangan, Pantangannya udah apalagi? itu dia 2. Pedas-pedas. Pantangannya Terus, dia 2. Pedes-pedes pedas sih enggak? boleh. Cuma kalau Asam enggak? berlebihan kan, kita kan harus fit ya. Tadi kan di prolog, selain busana yang bagus kan ada kita harus fit dari apapun aspek. Sakit kepala, sakit perut, ya kan, dengkul, kan karena kan event itu kan berdiri. Berarti memang saya kesehatan itu masuknya ke memunculkan tadi percaya diri tadi. Salah satunya adalah dari sehat. Wajib berarti banget. kaki harus kuat berarti. Betul. Betul. Makanya Bimax-nya jangan ketinggalan. Aku selalu Bimax, kolagen, sama body imun. Nggak senam? Kenapa? Bu? Senam nggak? Dan itu senamnya seminggu sekali kalau nggak ada event. Itu juga disambut sama warga, Bu. Bu RT ayo senam. Pokoknya hal apapun itu yang menjurus kepada kesehatan kita, karena kan harus fit ya. Event jaga perform itu salah satunya adalah harus fit. Maka apapun itu bentuknya, mau ibu bersepeda, mau ibu renang, mau ibu senam santai gitu ya, maupun pakai sepeda statis di rumah, aerobik ngikutin tiktokan doang. Pokoknya apapun itu yang penting menjurus ke kesehatan, ya lakukan. Oh gitu ya, termasuk senam di Pulau Kapuk ya. Senam di Pulau Kapuk itu gimana, Bu? Itu namanya ahlinya Pak Budi dan Bu Kalsum. Aku terlalu polos ya. Oke, Bu Haji, Bu Dokter. Iya. Jadi begitu selamat ya. mencoba. Ya berarti kesimpulannya itu sehat jiwa dan raga. Oh iya dong. Oh ya. Iya. Kalau Sama nggak juga sehat, kalau kayaknya lebih lebih berat mana ya, menulis sama jadi MC. Tapi kalau kakinya nggak kuat, menulis masih bisa. Iya, jadi MC berarti saya harus kuat tuh ya. Harus kuat, Ibu. Tubuh harus kuat, harus sehat. Betul. Terima kasih. Oke, Bu Haji, terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Terima kasih, Bu Dokter. Ya. Sudahkah ini selesai apa masih ada lagi pembahasannya? Jam 10 sih, Teh.
Oke, sudah kali ya? Closing statement aja. Closing statement. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, reseller SSW dimanapun berada, tidak ada hal yang instan yang akan menjadikan kita sebagai seorang ekspor. Tidak ada. Semuanya butuh proses, pekerjaan itu butuh dicintai, dan dilakukan sepenuh hati. Begitu juga public speaking. Berbicara di depan umum sebenarnya sangat bisa dikuasai asalkan Bapak Ibu mau dengan serius, ya. Mau dengan serius apa? Mau dengan serius melakukan 4 hal tadi. Yang pertama pede dengan runtutannya, percaya diri itu dari apa aja, prepare-nya ngapain aja. Yang kedua body language-nya, ya. Terus kenali audiensnya dan juga harus ada eye contact. Makin sering Bapak Ibu melakukan, makin sering jam terbang Bapak Ibu dapatkan, insya Allah makin mudah untuk melakukannya. Oke, selamat mencoba dan salam sukses. Terima kasih. Ada yang kurang tadi sehat fisik. Sehat fisik kok nggak ada. Sehat fisik itu masuknya ke pede, Bu. Percaya diri itu salah satunya adalah apa tadi? Coba. Nggak ditulis ya. Yang pertama fisik yang fit. Yang kedua kostum. Yang ketiga menguasai tema. Yang keempat apa? Eye contact. Jadi fisik itu mendongkrak PD-nya kita. Kalau kita lagi batuk pilek, pede enggak MC? Enggak pede. Masuknya ke situ. Oke, sudah cukup? Nanti mudah-mudahan ada kelas yang bisa kita lakukan secara offline ya. Mudah-mudahan jadi bisa lebih maksimal belajar MC, belajar hostnya, belajar moderatornya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Silakan Bu Nur. Ya, terima kasih Teteh atas ilmu-ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan dan insya Allah pasti bermanfaat sekali untuk bisnis kita ini ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Abi atau Umi, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi